Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Ivanka dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 230602065. Saya di sini akan menceritakan kisah sukses seorang teknopreneur yaitu Ahmad Zaki. Langsung saja, saya mulai. Siapa sih Ahmad Zaki ini? Ahmad Zaki ini lahir pada tanggal 24 Agustus 1986. Beliau adalah pendiri sekaligus mantan CEO dari perusahaan e-commerce bernama Bukalapak. Ia mendirikan situs tersebut sejak tahun 2010 bersama rekannya Fajrin Rosyid dan Nugroho Heru Cahyono. Ahmad Zaki mulai mengenal dunia teknologi sejak usia bangku sekolah dasar. Berawal pada tahun 1997, Ahmad Zaki mendapat sebuah komputer dan buku-buku pemrograman dari salah seorang pamannya. Selama berkuliah, Ahmad Zaki sering menjuarai kompetisi-kompetisi teknologi informatika tingkat nasional. Ahmad Zaki pernah menjadi juara 2 kejuaraan Indosat Wireless Innovation Contest tahun 2007. Ia membuat sebuah software Mobi Surveyor yang digunakan untuk perhitungan cepat survei pemilihan umum. Ahmad Zaki juga pernah mendapatkan Merit Awards pada kompetisi Indonesia ICT Awards pada tahun 2008. Karir Zaki berawal dari keaktifannya di dunia teknologi dan entrepreneur sewaktu di ITB. Ia mendapatkan tawaran mengerjakan software Quick Point pemilu dengan nilai 1,5 juta untuk sebuah stasiun televisi nasional. Setelah lulus dari ITB, ia mendirikan sebuah perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Sweet Media. Tak butuh waktu lama, Sweet Media yang ia bangun tahun 2010 mampu berkembang dengan pesat hanya dalam waktu 1 tahun. Melihat pesatnya perkembangan Sweet Media, Ahmad Zaki lantas memutuskan untuk mendirikan sebuah e-commerce online marketplace bernama Bukalapak. Dan disinilah petualangan dimulai. Di awal berdirinya Bukalapak tahun 2010 lalu, situs e-commerce online satu ini hanya dirintis oleh 3 orang saja. 1 orang menjadi staf, 1 orang membantu, dan Ahmad Zaki sendiri secara aktif mengajak orang-orang untuk bergabung dengannya agar mau memasarkan produk mereka melalui bukalapak.com. Tak mudah mengajak orang untuk berjualan di Bukalapak, ditambah lagi saat itu internet belum seperti saat ini. Pada saat itu, ia terus berusaha meyakinkan para pengusaha, terutama pelaku UKM, untuk mau berjualan di internet. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi kepada seller melalui kisah-kisah sukses seller dan menyebarkannya ke Twitter dan akun sosial media lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi seller lain agar menjadi seller yang terpercaya. Dari sinilah Bukalapak mulai mendapatkan pengunjung. Perlahan tapi pasti, setiap hari makin bertambah seiring berjalannya waktu serta promosi tanpa henti. Setelah beberapa lama, akhirnya kian banyak penjual offline yang mencoba bergabung dan berjualan di Bukalapak. Setahun setelah berdirinya Bukalapak, Bukalapak telah memiliki kurang lebih 150.000 pengguna aktif. Dan dalam kurun waktu 3 tahun, Bukalapak mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan memiliki 150 penjual dengan produk yang beragam, mulai dari elektronik, makanan, hingga fashion. Walaupun Ahmad Zaki dan rekan-rekan lainnya tidak pernah berusaha untuk mencari dana dari para investor, namun banyak investor besar yang tertarik dengan perkembangan dari Bukalapak ini, sehingga memberikan suntikan dana pada Bukalapak. Jika pada awal mendirikan Bukalapak, Ahmad Zaki harus merogoh budget dari kantongnya sendiri, kini Bukalapak mendapatkan pendanaan dari beberapa investor seperti Batavia Inkubator, IMG Investment, dan juga Elang Mahkota Teknologi Tbk MTech Group. Ahmad Zaki berhasil mendapatkan kucuran dana investasi dari MTech Group senilai ratusan miliar rupiah. Pada tahun 2016, Bukalapak menghasilkan transaksi harian mencapai 50 miliar. Bahkan untuk hari-hari tertentu seperti program Harbolnas, transaksi bisa menembus angka 300 miliar.
Dan di tahun yang sama, PagView Bukalapak mencapai 13,4 miliar dengan 1,3 juta pelapak. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai produk dari Ahmad Zaki, yaitu Bukalapak. Bukalapak adalah salah satu platform e-commerce terbesar yang berasal dari Indonesia. Bukalapak merupakan perusahaan jual beli berbasis digital terkemuka di Indonesia dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Bukalapak memungkinkan seseorang, toko kecil ataupun brand untuk membuka dan mengelola toko online. Bukalapak ini digunakan untuk belanja online. Pengguna dapat dengan mudah membeli berbagai macam produk secara online melalui Bukalapak, mulai dari elektronik, fashion, makanan, hingga produk-produk unik dan lokal. Bisa juga digunakan untuk promosi dan pemasaran. Bukalapak ini menyediakan berbagai tools promosi dan pemasaran seperti iklan, program keanggotaan, dan fitur khusus untuk membantu penjual meningkatkan visibilitas dan penjualan produk mereka. Dan Bukalapak juga menyediakan layanan pengiriman dengan integrasi dengan berbagai jasa pengiriman terkemuka. Bukalapak menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan aman, memudahkan proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Kemudian, Bukalapak menyediakan platform online untuk menjual barang dari mitra Bukalapak. Dalam platform ini tersedia berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bukalapak. Di antaranya adalah marketplace yang dimana di dalamnya terdapat banyak toko yang menjual bermacam-macam barang. Kemudian Bukamal yang mengusung konsep mall online di mana Bukalapak dapat secara langsung menjual produknya kepada konsumen. Tujuan dari berdirinya Bukalapak ini adalah untuk mendukung UMKM, menghadirkan inovasi, mempermudah transaksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Ciri khas Bukalapak adalah salah satu platform e-commerce lokal dan berdiri dengan tujuan utama untuk mendukung UMKM agar bisa memasarkan produk dengan jangkauan yang lebih luas, serta pendekatan komunitas. Kemudian Bukalapak juga memiliki kelebihan seperti menyediakan beragam produk, layanan pelanggaran yang baik, dan kemudahan dalam bertransaksi. Namun dari banyaknya kelebihan, platform e-commerce ini juga memiliki kekurangan seperti persaingan yang ketat, tantangan logistik, dan adanya biaya tambahan. Nah, itu tadi adalah kisah sukses dari seorang teknopreneur asli dari Indonesia, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.